Sebagai pelaku UMKM nih yang mendapatkan pemasukan dari TikTok, bagaimana tanggapan Anda terkait nonaktifnya TikTok Shop di sore hari ini? Menurut saya ini sangat disayangkan sekali ya, dan menurut saya keputusan pemerintah terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa juga, tanpa melibatkan dari berbagai pihak yang terlibat di TikTok Shop ini. Harusnya lebih baiknya pemerintah itu sebelum suatu kebijakan atau menentukan suatu kebijakan, pergi dulu dari pihak offline, dari pihak TikTok-nya, dari pihak seller online, bahkan dari pihak afiliator juga. Jadi bisa memberikan solusi yang win-win solution buat semuanya. Tidak seperti ini yang terlalu cepat, terlalu tergesa-gesa, dan mendadak sekali seperti itu. Pastinya banyak yang shock, banyak yang belum siap, banyak yang tidak bisa terima juga dengan kebijakan Iya, yang tapi diambil kan pemerintah ini. dengan adanya penutupan ini sebenarnya pemerintah memiliki dalih justru ingin mendukung ekosistem UMKM. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah benar-benar terdukung dan jika tidak lagi bisa berdagang di TikTok Shop, apakah artinya para pedagang yang sudah terbiasa dengan TikTok Shop artinya nggak bisa hidup kembali atau tidak bisa jalan kembali? Bagaimana Anda melihatnya? Sebenarnya kalau tujuannya untuk melindungi ekosistem UMKM, yang dilindungi itu UMKM yang mana? Kan online pun juga termasuk UMKM. Menurut saya afiliator pun UMKM. Jadi berdasarkan data yang ada di TikTok Shop itu sudah ada 6 juta seller dan juga 7 juta afiliator. Jadi kalau ditotalin kurang lebih ada 13 juta yang terlibat di TikTok Shop ini. Lalu kalau sekarang di stop dalam waktu yang sangat amat mendadak seperti ini, bagaimana ini akan membawa dampak yang kurang menyenangkan dan kurang baik ya untuk ekonomi di Indonesia ke depannya. Seperti itu. Karena UMKM mana yang harus dibela, UMKM mana yang harus diselamatkan. Karena kita semua ini UMKM. Kita semua di sini berjualan, yang berjualan di sini adalah orang Indonesia semua. Dan barang pun diproses, dikirim dari Indonesia. Link keranjangnya itu juga link Indonesia, bukan link negara lain yang harus import dulu ke Indonesia. Jadi semuanya di sini adalah UMKM seperti itu. Jadi menurut saya kalau yang diselamatkan UMKM itu kurang tepat ya cara seperti ini. Mungkin yang diselamatkan platform e-commerce lain, bukan UKM. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Boleh tahu nggak kalau Ko Denis sendiri mengalami kerugian berapa jika nantinya jam 5 sore TikTok Shop sudah resmi tidak beroperasi lagi? Kalau untuk kerugian tentunya pasti sangat merugi ya. Karena kalau kita lihat TikTok Shop ini kan sudah menjadi satu platform yang hampir semua orang punya. Dan Indonesia termasuk yang nomor 2 yang menggunakan ini di dunia. Jadi sangat amat berdampak sekali, apalagi kalau kita lihat customer behavior itu sudah berubah semenjak COVID, pandemi. Kita sudah dibiasakan untuk belanja itu online, ya kan? Dan sangat disayangkan sekali karena semuanya sudah masuk era digital, tapi ini seperti dihambat seperti itu. Yang tadinya mungkin tidak bisa, tidak mengerti online, tidak bisa berjualan. Kalau sekarang siapapun bisa menjadi pelaku UMKM. Bahkan orang-orang yang di pelosok pun, yang hanya ibu rumah tangga, hanya bermodal handphone dan kreativitas, itu bisa berjualan dan bahkan menjadi afiliator di Ya. TikTok. Jadi menurut saya sangat disayangkan banget ya, dan banyak banget kerugian yang dialami pastinya. Ko Denis, boleh dong kasih kita bocoran Ko Denis biasanya sebelumnya ya, sebelum ada TikTok Shop, keuntungannya berapa, lalu sekarang dengan ada TikTok Shop, peningkatannya berapa, dan setelah ini nanti jika TikTok Shop ditutup, apa plannya untuk bisnisnya Ko Denis sendiri? Kalau misalnya peningkatan, pasti ada peningkatan ya. Karena saya sendiri pun juga setiap hari live, tiap hari bikin konten. Jadi itu traffic dapatnya dari sana. Jadi ada penurunan traffic pasti. Mungkin bisa sampai 40 atau 50% bisa. Dan untuk kedepannya pasti kalau saya, karena saya juga punya offline store, saya juga punya e-commerce lain, saya tetap akan terus mengembangkan baik offline maupun online store yang sudah ada, yang sudah diizinkan oleh pemerintah yang sedang berjalan sekarang ini. Jadi akan difokuskan ke dua-duanya karena semuanya sudah pasti era digital seperti itu. Ya,
Ko Denis, kalau misalkan kita bandingkan ya, ini sebenarnya kan salah satu dari pemerintah juga selain menyelamatkan UMKM adalah untuk menghindari monopoli menghindari persaingan yang tidak sehat di dagang online ini. Kalau misalkan kita ingin tahu perbandingannya dengan berdagang hanya di e-commerce biasa dengan di TikTok apa? Apa yang membuat TikTok ini menjadi sedemikian menarik dan menarik lebih banyak minat, pembeli daripada di e-commerce lainnya? Kalau di TikTok Shop itu algoritmanya itu luar biasa. Itu tidak dimiliki platform lain, tidak dimiliki sosial media lain. Jadi kebanyakan kalau di TikTok Shop itu orang membeli itu belanja itu impuls, sifatnya impuls ya, tidak ada rencana untuk belanja, tapi karena ini social apa namanya entertainment, jadi ada mencari entertainment, tapi karena ada promo, ada voucher-voucher, gratis ongkir. Nah, itu yang membuat pembeli jadi merasa, oh sayang nih, kalau ada promo, saya tidak ambil kesempatan ini, itu akan merasa sayang. Lalu kalau perbandingannya dengan platform lain, kalau di TikTok Shop ini hanya modal kreativitas saja, kalian itu bisa FYP dan mendapatkan traffic dari pembeli. Sedangkan kalau di platform lain, berdasarkan pengalaman saya, karena saya juga di platform lain sudah dari 2016, 2015, seperti itu. Kalau mau sukses di platform lain, itu harus iklan. Harus iklan baru posisi produk kita akan diletakkan di paling atas. Kalau tidak iklan, itu akan di halaman kedua, bahkan halaman ketiga. Itu yang membuat sulitnya bersaing di platform lain tanpa membayar iklan. Kalau di TikTok, selama Anda kreatif, selama video Anda menarik, selama Anda orangnya personal brandingnya bagus, Anda bisa menarik kepercayaan pelanggan, itu bisa bisa bagus, bisa sukses, mendatangkan traffic, meningkatkan pembelian, terjadi konversi, seperti itu.